keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kamu mau bermazmur bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan ciri-ciri orang yang hidup di luar Allah. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam 2 Tawarik pasal yang ke-10 sampai yang ke-12. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah atau hidup di luar Allah. Peringatan itu terdapat dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Peringatan untuk tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah merupakan suatu hal yang disampaikan dengan penegasan. Artinya, hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar, bukan sesuatu yang dapat dikompromikan, tetapi sesuatu yang wajib diperhatikan dan dikerjakan. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang hidup di luar Allah. Yang pertama, memiliki pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Pikiran yang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Pikiran inilah yang akan menggerakkan perilaku hidup seseorang. Apabila pikiran seseorang dipengaruhi dan dikuasai oleh sesuatu yang sia-sia, maka segala perilaku dan tindakan seseorang pun akan menjadi sebuah tindakan yang sia-sia. Dalam kitab Roma 1 ayat 21 dikatakan bahwa pikiran yang sia-sia itu
adalah pikiran yang tidak memuliakan Allah dan tidak mau mengucapkan syukur kepada Allah. Orang-orang semacam ini hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri tanpa peduli apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Mereka mengaku percaya Allah, namun mereka tidak mengakui Allah dalam tindakan mereka. Lalu yang kedua, jauh dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah adalah bukan sekedar beribadah, namun berbicara mengenai hati yang melekat kepada Allah. Bisa saja seseorang beribadah kepada Allah, bahkan melayani Allah, namun tanpa persekutuan yang sejati dengan Allah, semuanya itu dilakukan hanya sebagai rutinitas belaka. Inilah bahayanya jika seseorang yang percaya kepada Allah, namun hidupnya di luar Allah. Dengan salah satu cirinya adalah tidak memiliki atau menjauhi persekutuan yang benar dengan Allah. Penyebab seorang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah adalah karena kebodohan dan kedegilan hati seseorang. Kebodohan yang dimaksudkan bukanlah kebodohan secara intelektual, namun lebih kepada kebodohan hati. Kebodohan hati berbicara mengenai keengganan seseorang untuk menerima hikmat dan pengajaran. Akibatnya, hati mereka menjadi degil. Hati yang degil adalah hati yang tidak mau diajar dan tidak mau diperingatkan. Mereka menganggap dirinya sudah benar sehingga sulit sekali menerima nasihat. Hal ini bertentangan dengan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan akan selalu ada pengajaran dan nasihat dari Tuhan untuk menuntun jalan kehidupan kita. Sedangkan kebodohan dan kedegilan, hati seseorang menolak semua itu. Yang ketiga, memiliki perasaan yang tumpul. Perasaan yang tumpul berbicara mengenai perasaan yang tidak peka lagi terhadap kebenaran. Sebuah perasaan yang tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Jikalau perasaan seseorang telah tumpul, maka orang tersebut akan sulit untuk peka akan peringatan Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika seseorang melakukan kejahatan atau ketidakbenaran, biasanya akan ada semacam perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak. Seperti sebuah alarm yang mengingatkan bahwa tindakannya salah. Tetapi pada seseorang yang telah tumpul perasaannya, ia tidak lagi merasakan hal tersebut. Akibatnya, seseorang akan dengan mudah menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan segala bentuk kejahatan serta kecemaran. Dalam Efesus 4 ayat 9. Lalu yang keempat, menjadi cemas akan hari esok. Seseorang yang cemas akan hari esok, dia akan berusaha lebih giat demi hari esok, sampai melupakan Tuhan di tempat pertama. Atau dia akan depresi, stres, tertekan, merasakan masalah menjadi tambah besar, dan sampai Tuhan menjadi kecil. Namun Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 29 sampai 31, "Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Sungguhkah kita hidup di dalam Tuhan? Jika kita masih terikat dengan perasaan khawatir atau cemas akan beberapa hal, sehingga kita kurang mampu untuk mempercayai berkat dan perlindungannya, bahkan pribadi karakter Bapa sendiri. Lalu yang terakhir, yang kelima, sukar untuk mau mengasihi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Sungguhkah kita hidup di dalam Allah? Jika kita tidak mau mengampuni orang yang berprasangka buruk kepada kita, menyakiti kita, menentang kita walaupun itu adalah orang yang ada di atas kita, maupun yang di bawah kita, yang menegur kita. Firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh ketegasan mengingatkan agar kita sebagai seorang yang percaya dan mengenal Allah tidak lagi hidup seperti mereka yang hidup di luar Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perenungan pada hari ini Tuhan. Biarlah melalui perenungan ini Tuhan merema di kehidupan kami.
dan kami menjadi orang yang hidup di dalam Engkau, bukan hidup yang di luar Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus pimpin kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami tidak keluar dari apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.